11 ayat 19 itu yang dikatakan oleh Yohanes bahwa dia melihat tabut perjanjian itu ada di surga. Itu bagaimana menurut Pak Paul? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah suku-suku dari 12 suku di Israel sewaktu mereka ya ada yang di apa namanya? Ditahan, ditawan, apakah tidak terjadi genosida salah satu sukunya atau bagaimana? Soalnya kalau suku yang sekarang ada di Israel itu kan yang Israel yang sekarang itu belum genap 12 suku, Pak Paul. Bagaimana menurut Bapak? Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalagi Bedul ngapain sih datang-datang nanya kayak begini? Ya kita lanjut dulu bentar. Jadi memang belum genap 12 suku ya. Ini saya dengan caranya 2000 tahun orang Yahudi nggak punya negara, tiba-tiba bisa muncul negara Israel ini kan juga keajaiban. Jadi saya yakin pasti yang 12 suku ini akan genap. Bagaimana caranya? Apalagi kan sekarang memang ke arah perdamaian. Sekarangnya kan akan sudah dekat ke arah perdamaian di Israel ya. Saya yakin aja. Suaranya pada hilang. Suaranya hilang. Pak Paul. Halo. Pak Paul. Salam. Suaranya hilang? Iya, udah Suaranya muncul. udah bagus belum sekarang? Sudah, Sudah ya. Udah lebih bagus, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi 12 suku itu pasti akan genap, akan kumpul itu. Saya yakin pasti akan kumpul 12 suku itu. Nah, sekarang dengan cara yang ajaib lah. Kita nggak tahu cara Tuhan bagaimana. Nah, tetapi nyatanya negara Israel aja bisa berdiri. Nah, itu satu. Yang kedua, tabut perjanjian. Saya nggak percaya dengan Ron Wyatt itu ya. Yang katanya ada di bawah Golgota, ada apalagi yang ada di Ethiopia, segala macam. Itu semua teori-teori yang tidak pernah ada buktinya. Gitu. Jadi, ya itu nggak penting. Buat saya itu nggak penting itu. Yang penting itu justru sekarang fakta-faktanya ini yang sudah terkumpul ini satu-satu. Karena itu nggak disebutkan nubuatan-nubuatan bait Allah ketiga, apa itu nggak dinubuatin. Yang dinubuatin itu justru kembalinya orang ini, Aliyah ini. Nah, kalau bukunya orang Yahudi, Alkitabnya orang Yahudi, urutannya perjanjian lamanya itu nggak kayak kita. Punya kita kan yang terakhir dengan ditutup dengan Maleaki, ya kan? Tetapi kitabnya orang Yahudi urutan perjanjian lamanya itu bukan Maleaki. Urutannya adalah yang terakhir adalah Tawarik. Nah, di dalam 2 Tawarik, ayat terakhirnya bunyinya Pak Aliyah. Di dalam 2 Tawarik itu ayat terakhirnya bunyinya itu Aliyah. Ya. Dan itu digenapi. Sekarang ini mereka Aliyah. Jadi saya percaya itu. Yang 12 itu pasti genap. Yang lain-lain itu hanya tafsir-tafsir orang-orang yang ingin memaksakan konspirasi teori dan segala macam. Itu menurut saya balik lagi ya. Tapi bisa jadi teman-teman yang beda. Tapi kita balik lagi itu yang di dalam pemahaman saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya usir semua setan dari Arab dalam nama Yesus. Ya. Saya lanjut ya. Ada setan Arab tadi, saya usir udah. Langsung hilang. Biasa itu. Ya, kita lanjut. Susu kuda. Ya, dibuka. Ya, Pak Paul. Ya. Ya, tadi kok ada suara-suara ini aneh. Udah saya hardik itu.
Ya Pak, Bapak kan pernah ini juga, mungkin saya lanjutin yang saya mau bilang tadi itu ya, nggak usah deh Pak, saya mau nanya gini aja, kan kalau Bapak kan kalau setiap live katanya Bapak selalu berdoa dulu, apa selalu merenungkan dulu, apa seperti itu kan Pak ya? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya itu pergumulan apa aja sih yang Bapak pikirkan gitu sebelum menjalankan live itu, dan apa saja yang dimohonkan untuk didoakan. Soalnya saya juga mungkin harus menerapkan itu gitu. Soalnya saya kan udah mulai Nah, itu nanti hari Selasa aja. aktif. Oh, oke. Harus diingetin ya, dicatat hari Selasa nih kita kasih tahu. Nah, apa? Karena saya kan bikin YouTube ini kan bukan buat cari uang, tetapi buat ada misi kan. Iya. Saya punya misi sehingga saya harus. Tapi kan gini, apakah harus seperti saya semua? Ya enggak dong. Makanya saya tidak menyalahkan orang yang mencantumkan rekeningnya di YouTube-nya. Cuman kalau saya enggak, supaya hati saya hati-hati, ya kan? Supaya saya hati-hati, supaya saya murni. Ya, soalnya Ya, kan banyak kalau dikasih teman-teman uang mau nggak ya mau, tapi kan jangan kalau bisa saya itu jangan supaya dengan tidak mencantumkan itu orang juga nggak memfitnah saya. Oh ini cuma mau cari uang, nah, supaya begitu. Tapi kan ada misinya dan itu saya rencanakan benar-benar dengan rapi dan berdoa. Walaupun saya ngomongnya keras sekali, tapi kerasnya pun terukur, bukannya tidak terukur. Dan saya harus hati-hati. Soalnya banyak teman-teman juga kan yang sudah mulai aktif membuka channel dan sebagainya gitu ya Pak. Jadi mungkin Bapak kan punya lebih pengalaman sejauh ini, bisa makanya saya tadi coba tanya supaya mungkin Bapak bisa kasih jangan juga untuk apa. Oh ya, baik. Tapi teman-teman itu banyak yang sekarang buka-buka baru tapi lebih cepat subscribernya. Entah kenapa. Ya kan karena mereka lebih pintar, mungkin mereka ada engine atau apa. Kalau saya nggak benar-benar nggak pakai engine. Polos aja. Oh, di hari Selasa ya. Oke Pak, ya baik. Mungkin itu aja sih Pak. Ya, ini kita terakhir ya, supaya jangan terlalu banyak materinya. Kita terakhir karena ini materi yang cukup berat hari ini. Cuman intinya yang saya sampaikan adalah sebentar. Tadi ada yang mau tanya lagi nggak? Sudah bisa nyalakan mikrofonnya ya? Ya, tadi sudah saya usir tadi. Saya ya. Tanya Pak Pol. Ya, Pak Dismas. Ya Pak, selamat malam untuk Indonesia, selamat sore untuk yang di Eropa. Terima kasih Pak Pol. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya Pak Pol, ini saya cuma mau sedikit bertanya ini ya. Apabila kita berbicara tentang sejarah Israel, literatur atau referensi yang ada itu hanya pada kitab suci Pak. Ya kan, dari awal perjanjian lama itu yang sudah berumur itu ya ribuan tahun, kemudian baru di zaman modern ini ya para ahli-ahli dari arkeolog, ahli sejarah, ahli teologi semua itu mencari kebenaran apa yang ada di literatur kitab suci itu. Nah, sekarang permasalahannya ini yang saya tanyakan ini Pak. Apa yang sudah tertulis di kitab suci itu, apa tidak bisa menjadi suatu bukti fakta ya tentang keberadaan Israel ini? Apa masih belum diakui oleh dunia? Nah, kalau masih ada pertanyaan tentang keberadaannya Israel ini, referensi apa yang mereka pakai, Pak, untuk mengakui keberadaan bangsa Israel ini? Itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, Pak, kemudian bagaimana bangsa Israel ini ke depan? Ya, khususnya yang masih belum percaya Yesus sebagai Tuhan atau Mesias, Raja umat pilihan. Karena kita sekarang hidup bukan dengan hukum-hukum Taurat, tapi sudah dalam hukum perjanjian baru, yaitu pengikut Yesus. Itu saja Pak, mungkin bisa ada pencerahan dari Pak Paul Zhang. Terima kasih banyak. Hari ini seluruh dunia itu yang tidak mengakui Israel itu cuma Turki, Iran, Indonesia. Arab Saudi saja semua mengakui, bahkan punya kedutaan besar sekarang, konsulat ya. Iya. Sana. Iya. Nah, itu apa nggak bisa Pak?
dipersatukan semua karena kita punya PBB Pak yang menyatukan semua negara. Loh, PBB Kalau mengakui. ya itu untuk yang belum mengakui itu loh Pak. Untuk yang belum mengakui itu. Nggak mengakui kan karena ditipu sama agama. Iya. Makanya kenapa PBB atau negara-negara lain kok masih bingung mau membela sana sini padahal PBB, Israel ini PBB nggak bingung. mempertahankan. PBB nggak bingung Pak. Yang bingung Indonesia Pak. Ya itu. Iya serius. Apakah perlu disuarakan itu Pak? Ini, sama Denny Siregar, sama Jokowi itu yang bingung. Kebanyakan kebanyakan itu yang mayoritas sih Pak ya. Joe Biden aja nggak berani nyerang, nggak berani ngatain karena Joe Biden walaupun dia didukung Islam, faktanya itu sudah haknya Israel secara legal tanpa makanya itu. Sedangkan literatur yang ada ya melalui kitab suci itu ya fakta yang sebenarnya. Intinya adalah Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno, sama Denny Siregar memang bodoh. Intinya begitu. Iya. Ya kan? Itulah. Nah, atau mereka bertiga berretorika demi 2024 kan kurang aja. Ya itu Pak. Mengakui fakta internasional aja susah, mengakui Pancasila, menjalankan Pancasila susah, apalagi menjalankan Pak ya. Fakta sejarah dunia itu Pak. Ya itu betul. Ya itu. Merealisasikan Pancasilanya kita sendiri aja susah, apalagi ya Pancasila hari Senin Pak. Iya. Pancasila hari Senin. Nah, hari ini kita mau lihat lalu bagaimana nasibnya orang Yahudi sekarang belum ada yang terima Yesus. Oh nanti akan terima Yesus nanti. Yahudi itu akan terima Yesus. Sudah. Karena nanti Mesias sudah datang dan orang Yahudi itu akan menerima dan akan diselamatkan. Ya, puji Tuhan ya. Gitu. Jadi itu sudah ada nubuatannya dan itu sudah jelas sekali nubuatan itu. Makanya nanti tersisa 144 dua saksi Allah itu. Nanti kalau belajar kitab Wahyu, dua saksi Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen yang punya the commandment of God sama testimony of Jesus Christ. Yang punya the commandment of God hanya orang Yahudi. Yang punya testimony of Jesus Christ adalah orang Kristen. Itulah dua saksi Allah. Kalau yang nggak punya jadi apa Pak? Kenapa? Kalau yang nggak punya ten of command, wah itu nanti akan menerima penghukuman 10, akan menerima tulah Mesir itu. Halo Pak, tapi kalau zaman sekarang Pak mengikuti Ten Commandments itu ya susah Pak. Makanya itu Yesus hadir di bukan Pak, Bapak tadi nggak dengerin Pak. Yang dari awal Bapak nggak dengerin. Commandment itu hanya orang Yahudi, bukan buat kita Pak. Oh gitu. Oh ya. Kita orang Kristen ikutnya perjanjian baru Pak. Makanya tadi dibedain. Siapakah dua saksi Allah? Orang yang punya commandment of God. Siapa? Orang Yahudi. Oh gitu. Kita. Ya. Kedua, yang punya testimoni Jesus Christ. Siapa? Ya kita. Kita kan punya testimoni Yesus Kristus, kesaksian Yesus Kristus. Iya, iya, betul. Iya, betul. Ya. Terima kasih. Pak Paul, sedikit aja. Kalau saudara Kadrun masuk, kita diajari nyanyiin tema Israel, Pak, rame-rame. Itu aja, Pak. Enggak lah, dengar biasa. Mereka, Pak. Sekarang lanjut Pak Habibie lagi, balik nih. Pak Habibie lanjut. Tadi tersign out Pak Habibie, silakan. Putus, nggak ada suaranya Pak Habibie. Iya, ini internet di rumah saya kurang bagus. Silakan lanjut aja dulu, Pak. Aduh, sayang ya. Oke, ini Nugroho, Pak Nugroho, silakan Pak Nugroho. Terakhir ya, ini benar-benar terakhir ya Pak Nugroho ya, supaya kita malam bisa kepanjangan. Teman-teman bisa mencerna nanti minggu depan sesi keduanya. Silakan Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak Paul. Ini saya baru gabung karena tadi ada kegiatan. Ya, saya tidak begitu tahu apa tadi yang dibicarakan, tapi saya punya. Waduh, kalau nggak tahu dibicarakan mau tanyanya apa? Pertanyaan sendiri terkait dengan bangsa Yahudi. Sejarah bangsa Israel, bangsa Yahudi bisa diikuti dari Alkitab Bible ya. Sampai kira-kira kalau yang di dalam Alkitab adalah kira-kira sampai abad 1. Nah, setelah abad 1 itu dengan penyerangan Titus ke Yerusalem,
saya rasa bangsa Yahudi menjadi tersirak ke mana-mana. Nah, ya sejak saat itulah saya kira awalnya diaspora, kalau tidak salah pendapat saya, mau bisa dikoreksi, diaspora bangsa Yahudi. Nah, sebetulnya kemana paling banyak, ke Eropa, ke Eropakah, ke Rusia, ke Afrika, atau ke Amerika? Kalau Amerika kan setelah Columbus gitu. Ya, lanjut. Itu. Terus satu Sudah. selanjutnya, dari mereka saya yakin yang berdiaspora di berbagai tempat itu masih tetap punya, masih mempertahankan identitas, ataupun ya selain yang berkawin campur dengan suku bangsa lain, tetapi rasa ke Yahudiannya pasti masih kuat. Nah, seandainya mereka itu kira-kira sekarang seberapa banyak ya mereka di luar Israel, bangsa Yahudi yang ada. Selanjutnya, seandainya mereka itu memang mau pulang, mestinya Israel tidak akan muat. Nah, tapi saya yakin bahwa mereka punya ikatan kuat dengan tanah perjanjian itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Mereka akan selalu membantu Israel. Nah, kira-kira kalau mereka itu pulang, punya keinginan pulang, bangsa Yahudi pulang ke Israel, andaikan maksudnya mereka karena satu sebab semua pulang, mestinya mereka tidak akan muat. Ya, kira-kira prediksinya bagaimana kira-kira kejadian itu seandainya mereka oleh suatu keadaan dipaksa harus pulang ke tanah perjanjian begitu. Mohon kira-kira kejadiannya langsung saya jawab ya, Pak. Langsung saya jawab ya, Pak. Muter-muter, Pak. Saya jawab langsung. Jadi diaspora itu memang mulai zaman tahun 70 itu paling besar. Semua nggak ada yang bisa balik. Semua nggak ada yang bisa balik. Double suaranya, Pak. Suaranya Pak Paul. Suaranya double bergema. Ya, oke, thank you. Ya, saya matikan satu karena tadi sempat tersign out saya. Jadi diaspora itu paling besar memang zamannya Jenderal Titus menyerang Israel itu ya, karena nggak ada yang bisa balik lagi ke Yerusalem. Ya, itu benar-benar keluar semua. Dan yang paling besar yaitu tadi ada dua ya, yang apa namanya, Sephardic sama Askenazi itu, yang ke Eropa sama yang ke Timur Tengah, di Yaman, sejauh-jauhnya dari mulai Eropa Utara, Eropa Timur sampai ke Rusia, juga yang dari Spanyol sampai ke daerah Yaman. Nah, itu yang paling besar, dua kelompok ini. Yang lain kecil-kecil semua. Ya. Nah, kemudian ada berapa sih orang Yahudi seluruh dunia? Ada 14 juta. Jumlah penduduk di Israel itu ada 8 juta. Tetapi ada 14 juta orang Yahudi di seluruh dunia. Waktu itu Ibu Monik pernah kasih kita ini ya, presentasi itu. Nah, kalau pulang semua bagaimana? Ya nggak muat. Tetapi orang-orang Yahudi itu kenapa tidak mau pulang ya? Ada yang nggak perlu pulang, merasa nggak perlu pulang. Mereka cuma perlu melancong aja datang. Saya tanya sama teman-teman Yahudi di sini kan, kamu pernah ke sana? Nggak pernah. Kenapa? Ya belum perlu aja. Kalau ada perlu kepengin, ya kepengin. Tapi nanti belum perlu. Karena ada urusannya banyak. Dia bilang begitu kan. Saya punya urusan banyak. Intinya begitu kan. Jadi itu pun mereka realistis. Nggak, kalau sampai diusir balik nggak mungkin. Mereka sudah memikirkan, wah mereka itu warga kelas dunia ya, jadi tidak mungkin sampai sorry ya. Apakah mungkin orang Yahudi diusir? Kan ada 14 juta orang Yahudi di seluruh dunia, sementara hanya 8 juta yang ada di itu kan. Apakah mungkin? Nggak mungkin diusir. Nggak ada yang berani ngusir. Karena begitu orang Yahudi batuk, ASEAN itu bisa langsung kolaps. Indonesia langsung termehek-mehek itu orang Yahudi batuk. Jadi nggak mungkin. Ya intinya sulit lah. Terlalu sulit sekarang ini. Nanti ada masanya terjadi lagi dari aniaya terhadap orang Yahudi, dikhianati oleh bangsa-bangsa Arab ini. Dan terjadi lagi dikhianati oleh bangsa-bangsa Arab. Itu nanti saat kolaps ya, seluruh lagi aman, tiba-tiba diambil alih, tiba-tiba mereka memilih hancur saja. Nah itu nanti mulai tuh, nanti Kristus menampakkan dirinya.
Nanti ya kembali lagi, tapi kita nggak mau cerita antikristus. Nah, jadi sekarang ini memang mereka sedang dalam kondisi mesianik. Nah, itu yang menurut kondisi mesianik versinya Rambam itu. Nah, itu sekarang ini. Nah, kalau Rambam enggak, nanti Mesias akan datang sebagai manusia, menyelamatkan kita. Saat orang Yahudi kejepit, Mesias datang, Yesus itu datang, menyelamatkan orang Yahudi. Dengan hembusan nafasnya, mati itu antikristusnya itu. Orang-orang ininya kan, orang-orang Islam itu tadi. Nah, itu tadi. Itu yang terjadi, Pak Nugroho. Oke, saya kira gitu dulu ya, karena ini supaya jangan terlalu panjang materinya, kita stop, dan minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan masih ini ya, tapi saya lagi berpikir ini harusnya kita hari ini buat koinonia online, tapi karena masalahnya kita udah nunda-nunda materi ini supaya jangan terlalu lama, saya mulai dulu, nanti mungkin dalam minggu ini supaya hari Minggu tetap koinonia online untuk tanya jawab dan kesaksian ya, untuk minggu depan lagi, gitu ya. Apa perbedaan etnis Askenazi, Sephardic, dan Mizrahi? Tadi sudah ada presentasinya, nanti Anda putar aja, itu sudah ada tulisannya, tinggal di capture. Ya, sudah ada tulisannya itu. Kalau perbedaannya itu sudah, ya nanti tinggal di capture aja itu. Presentasinya diputar balik aja YouTube-nya. Gitu ya. Oke, kita akan selesaikan ibadah kita, pelajaran kita tentang umat pilihan ini. Ada Peta Maluku, bolehkah berdoa buat kita semuanya, Pak Peta Maluku? Teman-teman yang nggak kebagian, mohon dimaafkan ya. Oke, ini untuk berdoa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, pada malam atau pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami bisa berkumpul, belajar bersama Tuhan, dan juga sharing mengenai kebesaran Tuhan. Dengan judul pada pagi hari ini, Tanah Perjanjian bagi umat pilihan-Mu, kami percaya juga kami secara rohani adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh berlaku di dalam kehidupan kami seturut dan seia dengan jalan Kristus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami, berkati setiap kawan-kawan kami yang di grup ini, di Zoom, di Yahoo, dan Bung Paul Sang juga Tuhan, gunakan lidahnya sebagai lidah untuk menyatakan kebenaran. Dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara di dalam segala usaha upaya yang dia lakukan lewat sosial media ini Tuhan. Segala kekurangan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita orang beriman bersama-sama mengucapkan amin. Tuhan Yesus, Anda yang di live Zoom, live YouTube, apa-apa. Bareka Adonai Wais mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Peneu Elekawihuneka, Tuhan Yesus menari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yohanes, Tuhan Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Adonai, satu-satunya Kurios, satu-satunya majikan dan penguasa kami dan juru selami. Haleluya, Israel, Shalom Papua, Shalom NTT, Shalom Poso, Shalom Indonesia, dan Shalom dunia. Tuhan Yesus memberkati. Viralkan seviral-viralnya. Viralkan seviral-viralnya. Boleh dipakai. Haleluya. Thank you Bapak. Amin, amin. Viralkan. Jadi milik properti Anda sendiri. Yesus memberkati. Nanti jam 5 pagi ada doa fajar. Ya, jam 5 pagi ada doa fajar. Besok konflik paradigma lagi jam 8 malam gubrak-gubrak dengan Pak Jenderal. Hari Minggu. Saya lagi lobby agar Ibu Koni bisa ikut masuk lagi ya. Saya tadi udah WhatsApp pagi-pagi dengan Ibu Koni. Mudah-mudahan beliau bisa masuk lagi untuk bicara lagi masalah Israel lagi ya. Asik ya kemarin dengan Ibu Koni ya. Asik. Sama Ibu Moni juga duet. Kalau mereka duet itu cocok tuh ngomongnya. Rame tuh kemarin itu ya. Lamaan dikit. Kemarin Bu Koni cuma sebentar. Udah lama nggak kelihatan. Besok jam 8 malam ini Pak Jenderal lagi ini nih, lagi stres dengan buku kita ini.
Karena beliau kan ini kan kejar supaya 1 Oktober bisa terbit. Dan saya sudah minta Jangan lupa teman-teman yang subscribe. ini, Saling teman-teman yang subscribe ya, komikus, yang teman-teman. tukang bikin komik itu untuk bisa terlibat. Oke gitu ya, Jangan lupa teman-teman. subscribe Oh ya, iya, Paul. kita lupa nih kolektor nih. Subscribe. Bentar nih. Teman-teman kolektor Halo, nih. halo, halo. Jangan lupa saling subscribe ya. Subscribe ya. Nanti kita akan lagi minta kolektor ke rekening Pak Jenderal ya untuk buku Pancasila ya. Iya, teman-teman. Ya. Jadi tidak mungkin Sebentar. Kalau perlu Teman-teman diviralkan itu kolektor rekening Pak bukunya Jenderal. Jenderal. 662 7667. sorry ya. Apakah mungkin orang Yahudi diusir? Kan ada 14 juta. Ya. Apakah mungkin? Nih, belum. Tidak ada yang berani diusir. Orang Yahudi Batu. Suara apaan tuh? Saya itu bisa langsung collab. Indonesia langsung terkait itu orang Yahudi satu, orang Yahudi Batu. Itu nggak mungkin. Ada dubbing itu. Nanti Yesus mengatakan gitu. Tolong itu mikrofonnya di mute dulu dong. Halo. Nah, jadi Di mute dulu, di emot. Itu di mute dulu ya, mohon. Susu kuda rambutnya dipotong dulu tuh. Potong dikit Coba ya. Nah, itu ya. Dukung pembuatan buku Pancasila ya. Kita targetnya cetak 100.000 eksemplar, buku yang formalnya sama buku komiknya. Itu senang bacanya ya. Komiknya komik wayang Jawa. Ya, nanti saya lagi koordinasi supaya bisa jalan. Ya, ini kolektor kita hari ini dukung pembuatan buku Pancasila dan Kebangsaan masuk ke rekening Pak Jenderal Junias Numan Tobing, Bank Sentral Asia 497 162 6776. Rp10.000 pun berarti. Ya. Rp10.000 pun berarti. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.